Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Petani Caping Gunung. Pada episode kali ini kita akan membicarakan atau memberikan edukasi pada masyarakat kaum tani di seluruh Indonesia, bagaimana kita memanfaatkan sampah dapur yang tidak harus difermentasi. Karena kalau semuanya harus difermentasi itu butuh tempat yang banyak, besar, dan kadang-kadang itu enggak semuanya bisa difermentasi. Tetapi ternyata menurut pengalaman Mbak Punto, tidak difermentasi pun bisa dipakai. Ya. Jadi yang difermentasi juga bisa dipakai, yang tidak difermentasi juga bisa dipakai. Yang untuk difermentasi sudah kita bikinkan video pada awal-awal video kita, dan sekarang kita akan bertemu dengan Mbak Punto. Assalamualaikum Mbak Punto. Waalaikumsalam. Mas sore Mbak Punto. Sore Pak Jabir. Nah ini Mbak, ini untuk edisi ini kita ingin tanya juga Mbak. Katanya Mbak Punto sampah dapur ini tidak difermentasi pun bisa dipakai Mbak. Ya. Gimana Mbak? Iya. Coba mohon penjelasannya Mbak. Ya. Jadi yang sudah saya lakukan terutama di lahan yang ini itu kan saya nanam pepaya tidak olah lahan. Tidak olah lahan ya? Ya, dibor langsung tanam. Semua punya plus minus ya. Cuman saya memang cenderung begitu karena ngejar irit dan efisien. Nah, walaupun secara pertumbuhan ya kalah cepat sama yang di olah lahan ya. Meski begitu, kekalahannya itu tidak bisa kita minimalisir, tapi kehematannya sangat hemat. Nah, salah satunya yaitu kelemahan dari tidak olah lahan itu kan berarti tanahnya sekitarnya agak bantat gitu kan. Agak bantat ya, agak keras. Ya. Nah, itu bisa digemburkan oleh sampah-sampah ini Pak Jabir. Oh gitu ya? Jadi nanti kalau dikasih sampah ini selain zat makanannya jadi banyak di tanah untuk bakteri kita, itu tanahnya juga nanti gembur Pak Jabir. Gembur ya? Ya, tanah-tanah yang tidak kena pupuk organik cukup itu kan biasanya memang lengket, terus keras itu ya. Nah, tapi dengan ini dipakai langsung bisa Mbak? Bisa, ini kan sampah kemarin. Oh gitu ya? Nah, jadi di rumah saya kasih wadah ini sampah yang organik. Semuanya masuk, pokoknya bukan plastik gitu. Plastik, ya. Nah, ya udah sekiranya sudah setengah atau hampir penuh saya bawa ke kebun. Begitu ya. Terus bahasa saya kasih makankan ke tanaman gitu. Kasihkan untuk dimakan tanaman. Yang penting berjarak Pak Jabir. Jangan kena pangkal batang wis pokoknya. Oh, ini yang catatan penting ya? Catatan penting. Jadi karena ini belum difermentasi, maka nanti akan terjadi pengomposan di tanah. Sama seperti episode kita sebelumnya sabut kelapa. Bedanya kan beda kandungan gitu kan. Ya. Nanti ini kan dominan nasi gitu kan. Oh, dominan nasi ini ya? Ya, dominan. Walaupun nanti banyak ada sisa teh, sisa kopi, sisa lauk dan lain sebagainya, tulang-tulangan kayak gitu loh. Iya. Ada pisang, ada jagung, terus dan lain sebagainya bisa. Lain ya. Bisa dicontohkan Mbak? Oh enggak ya. Gimana Mbak ini? Wah, abot Mbak. Berat. Pemirsa, ini ada cabai. Ini ada pepaya yang agak terganggu ini. Ini agak terganggu. Tidak masalah sih. Pertumbuhannya maksudnya ya. Nah, ini kira-kira 1 kilo sampai 2 kilo. Tinggal ditabur saja. Oh gitu ya. Nah kayak gitu Pak Jabir. Terus ini cabai juga ya. Secengkal ya. Secengkal. Oh, cabai juga bisa Mbak? Bisa. Nah hanya kayak gini saja. Dituang-tuangin ke sekitar tanaman ini kita. Iya. Ini kalau sering dibegini, kemudian tanah ini bisa menjadi gembur, Pak. Betul. Terus kan kita rutin spray kan ya, per minggu kan ya. Nah,
sekitar sampahnya ini juga di spray. Jadi nanti, gitu ya? jadi nanti kita memasukkan bakteri ke sampah ini. Jadi nanti bakterinya makin kaya gitu loh. Oh, makin banyak bakteri sehingga semakin banyak mempengaruhi tanah ya. Nah, jangan lupa spraynya ya distal di pH 7. Jadi nanti tetap pakai itu selat itu ya. Jadi nanti zat makanan yang terurai di sini bisa dimakan oleh tanaman kayak gitu, Pak. Kalau kemarin kan pupuk-pupuk yang fermentasi itu kan ada ukurannya, Mbak? Ya, diukur. Kalau ini ada ukurannya enggak, Mbak? Enggak. Wah, ini enggak ada ukurannya, terserah ya? Terserah, karena kan masih bahan padat ya, belum terurai gitu belum kan. Terurai ya. Jadi tidak masalah walaupun ini pH-nya rendah, yang penting berjarak agak jauh. Berjarak agak jauh ya. Kalau dekat kenapa, Mbak? Secara pengalaman, Mbak? Ya, nanti kalau dekat berarti terjadi pengomposan dekat perakaran. Oh gitu ya. Lah, pengomposan itu kan asam, Pak Jabir. Iya. Nah, asam apalagi itu ini langsung ya. Langsung, Nah, itu nanti mengganggu akar. Akar ya. Kalau jauh ya mengganggu tapi tidak seberapa. Tapi manfaatnya lebih banyak. Ya? Lebih banyak. Jadi antara min plusnya menurut saya ini lebih banyak plusnya daripada minnya kayak gitu. Oh gitu. Karena ini jauh. Mungkin akar-akar itu kan tidak langsung ya, Mbak? Iya. Sehingga ini berproses mungkin ya. Penjelasannya kan berproses ke tanah. Nah, mungkin setelah proses ke tanah itu kan dia kan menjadi netral ya. Sehingga ketika diambil oleh akar itu nggak masalah ya. Iya. Karena nggak langsung ya. Nah, contohnya seperti yang di video Pak Jabir ini, coba. Ini ya. Nah, ini kan sampah sabut kelapa ini di sekitarnya. Karena memang tempat penumpukannya di sini. Nah, ini tanamannya sesubur ini. Oh iya, tanamnya beda ya dengan ini ya. Iya. Ini yang sekelilingnya dikasih sabut kelapa ya. Iya, ini ngepasi buangnya sabut kelapa di sebelahnya. Sebelahnya ini ya. Nah, kalau yang ini hasilnya gimana? Kayak apa, Mbak? Yang ini yang paling tidak dalam tempo yang sudah pernah kasih mana, Mbak? Ini? Paling tidak dalam tempo ya sebulan gitu ya. 2 minggu sampai sebulan bisa nanti bagus kayak gini. Kayak gini nih ya. Oh, ini kan ini sudah dikasih sekitar 1 bulan nih, Mbak ya. Kurang lebih ya. Iya 1 bulan. Karena memang California itu untuk urusan tinggi apabila sudah kena kalium memang lambat, Pak Jawir. Jadi nggak cepet tinggi kecuali gitu. Dia tidak dapat kalium ya bisa tinggi. Tapi kalau sudah dapat kalium rutin itu tingginya lama, lebih banyak batangnya membesar terus buahnya nanti banyak. Itu, tapi tingginya lambat ya. Itu memang karakter California ketika kena kalium ya, Mbak. Atau memang kalium itu bisa Mbak, memperlambat pertumbuhan maksudnya ketinggi itu, Mbak. Bagaimana? Sebenarnya yang membuat lambat tinggi itu ya pastinya ranahnya akademisi ya, tapi ini sebagai praktisi kan ngira-ngira gitu, Pak. Ngira-ngira ya, pengalaman di lapangan. Jadi sabut kelapa itu kan ada zat taninnya. Ya. Zat tanin itu kan zat cebol, Pak Jabir, digunakan untuk itu ya kalau di medis itu untuk mengurangi perkembangan kanker. Nah, biasanya menghambat ya. Biasanya mendapatkan zat tanin itu kan dari kulit manggis. Kalau orang medis ya. Nah, sama intinya zat tanin itu di saat kena tanaman akhirnya tumbuhnya ke atas itu kurang. Memang jeleknya tumpang sari ini cabai akhirnya tumbuhnya kurang. Karena pemupukannya sama dengan pemupukannya pepaya. Tapi ya tidak apa-apa, kita itu ngejar hasil kan, ini hanya sampingan gitu kan. Nah, sama kembali ke pepaya. Di saat kita mengambil kalium dari serabut kelapa yang juga sedikit banyak ada zat taninnya, akhirnya pertumbuhan ini kurang ya. Ya, tapi kan tidak masalah, memang pepaya California kan yang diharapkan memang pendek, Pak Jabir. Pendek ya. Yang penting buahnya banyak. Mungkin kan penggunaan tanpa kalium yang dari sabut kelapa mungkin setelah 2 atau 3 bulan baru
dikasih gitu lah. Biar tidak terlalu biar tidak terlalu cebol. Iya. Kalau masih 1 bulan ya enggak usah dikasih. Kita kejar dia tinggi gitu. Iya. Oke. Jadi ini kira-kira setelah dipraktekkan sampah-sampah dapur yang tidak difermentasi, ya hasilnya seperti ini. Jadi tetap berdampak positif terhadap tanaman ketika sampah-sampah dapur yang kita punya yang tidak sempat difermentasi itu disiramkan ke sekitar tanaman, ternyata hasilnya juga bagus karena dia memiliki fungsi untuk menggemburkan tanah. Nah, dengan tanah yang gembur itu tanaman-tanaman kita, akar-akar tanaman kita ini akan mendapatkan gizi, nutrisi yang dibutuhkan sehingga dia cepat berkembang juga, tumbuh. Jadi nanti bakteri lokal nih, bakteri yang ada di tanah ini dapat makan kayak gitu loh. Begitu ya. Jadi bakteri-bakteri yang sebetulnya mengganggu tanaman akhirnya pindah orientasi ya. Enggak, maksudnya di tanah itu kan ada bakteri ya, bakteri baik maupun bakteri jahat gitu kan ya. Nah, di saat kita taruh makanan ini, bakteri baik itu akan lebih cepat. Oh gitu ya? Lebih cepat. Oh aku ingin untuk mangan, akhirnya mereka berkembang biak dengan cepat kayak gitu. Seperti orang dikasih makan ya. Iya, kayak gitu. Saya dapat makanan. Kayak gitu. Nah, jadi bakteri lokal yang ada di sini itu nanti, bakteri yang memang ada di tanah ya. Sudah ada ya. Sudah ada walaupun kita belum ngasih kayak gitu. Oh, ini pengetahuan kita bahwa bakteri-bakteri yang ada di tanah itu ketika diberi sisa-sisa dapur yang belum difermentasi itu dia bisa memanfaatkan itu untuk makan ya. Nah, ini sehingga juga mempengaruhi kesuburan tanah. Yang penting satu lagi, jangan tebal-tebal Pak Jabir. Maksudnya? Jadi gini. Jangan tebal-tebal. Siraman airnya atau gimana? Jangan kayak gini. Kayak gini nih. Jangan dijadikan satu biar mengalir sendiri kayak diratakan tipis-tipis, ya. Iya. Fungsinya biar asamnya tidak terlalu tinggi. Iya ada zat asamnya itu ya. Nah ini tip, jadi Mbak Punto memberikan tip agar jangan dijadikan satu, tapi memang diratakan, sehingga itu tipis-tipis tapi rata gitu ya, tidak jadi satu ditumpuk. Nah, karena kalau ditumpuk itu nanti menimbulkan keasamannya tinggi ya, kayak gitu. Ya tidak baik untuk tanaman, karena tanah yang asamnya tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Inilah Kang Tani, jadi kalau punya sisa-sisa makanan, sayang kalau itu dibuang begitu saja atau tidak dimanfaatkan, karena ternyata semua yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.